Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Memang situasi terkini di depan gedung DPR MPR Jakarta. Di belakang saya sudah ada masyarakat atau koalisi masyarakat peduli MBG atau makan bergizi gratis yang telah menyuarakan aspirasinya melalui unjuk rasa di depan gedung DPR yang terlaksana pada pukul 10:30 siang tadi hingga saat ini. Memang aspirasi yang mereka utarakan ialah terkait kepemimpinan dari pemimpin baru BGN dan juga ingin melakukan evaluasi yakni anggaran BGN di tahun 2026 tahun ini. Memang informasi yang kami terima dari Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk unjuk rasa hari ini akan dihadiri oleh 300 hingga 500 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan juga mahasiswa lainnya dari universitas di Jakarta. Memang untuk saat ini dari pihak kepolisian juga terlihat sudah berjaga dan juga mendampingi para masyarakat yang telah mengutarakan aspirasinya di depan gedung DPR MPR pada saat ini. Informasi juga yang kami terima dari Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan bahwa untuk hari ini sudah diturunkan sebanyak 3.588 personil gabungan antara TNI, Polri, dan juga Satpol PP terkait mengamankan dan juga mendampingi para peserta yang telah melaksanakan unjuk rasa pada siang hari ini. Selain itu, Reza dan juga pemirsa, unjuk rasa tidak hanya digelar di depan gedung DPR saja, melainkan juga terlaksana di 3 titik lainnya, Bundaran HI, Simpang Monas, dan juga di depan gedung BGN yang terletak di Jakarta Pusat. Oleh karena itu, pihak kepolisian juga menghimbau bagi masyarakat yang ingin melintas untuk mencari jalur alternatif lainnya agar tidak terjadi atau menghindari kepadatan yang terjadi di titik unjuk rasa. Jika kita lihat di layar kaca, Reza dan juga pemirsa, memang untuk saat ini koalisi masyarakat peduli BGN masih terus menyuarakan aspirasinya terkait bagaimana program MBG itu sendiri yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun di Indonesia. Lalu juga mereka mengutarakan untuk melakukan evaluasi kembali terkait pendanaan dan juga anggaran BGN agar tepat sasaran dan juga menyasar ke sekolah-sekolah yang memang membutuhkan makan bergizi gratis ataupun di tempat kota yang 3T seperti itu, Reza dan juga pemirsa. Memang untuk saat ini masyarakat koalisi yang saat ini mengutarakan aspirasi di depan gedung DPR belum terlihat begitu banyak karena kami dan juga pihak kepolisian juga masih menunggu masyarakat ataupun mahasiswa lain yang memang sudah dijadwalkan untuk datang dan mengutarakan aspirasinya terkait beberapa program pemerintah di depan gedung DPR dan juga MPR di DKI Jakarta. Untuk perbandingan di 3 titik lainnya, Reza dan juga pemirsa, informasi yang kami terima, masa tidak sebanyak di depan gedung DPR MPR ini. Memang untuk pusatnya sendiri, mahasiswa akan berpusat di depan gedung DPR MPR karena informasinya akan ada sebanyak 300 hingga 500 mahasiswa yang menyuarakan aspirasinya di depan gedung DPR. Untuk di titik-titik lainnya, di depan kantor BGN, lalu juga di depan bisa keliling Bundaran HI dan juga di Simpang Monas, itu hanya berkisar 50 hingga 150 peserta yang melaksanakan unjuk rasa di 3 titik tersebut. Sehingga dapat dipastikan masa terbanyak akan berada di depan gedung DPR dan juga MPR. Untuk saat ini, pihak kepolisian masih terus menjaga dan juga mendampingi koalisi masyarakat peduli BGN yang sedang menyuarakan aspirasinya. Tadi juga saya sempat melihat nih, Reza dan juga pemirsa, pihak kepolisian memberikan minuman gratis dan juga cemilan kecil ke masyarakat yang sedang melaksanakan unjuk rasa di belakang saya saat ini. Untuk cuaca tersendiri, Reza dan juga pemirsa, di sini juga sudah mulai gerimis dan juga mendung, namun unjuk rasa masih terus berlangsung. Sementara itu, Reza, kembali ke studio. Baik, kayak apakah sudah ada pejabat DPR yang menghampiri para pengunjuk rasa? Baik, Kea, apakah Anda dapat mendengar saya?
Baik, kami terganggu komunikasi dengan Kea Delarosa yang berada di gedung DPR Jakarta. Terima kasih Kea atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari rekan Kea Delarosa yang tadi berada di gedung DPR Jakarta, bahwa ada total sekitar 3.500 petugas yang mengawal aksi unjuk rasa pada hari ini. Dan visual yang Anda lihat saat ini adalah situasi di Patung Kuda Jakarta. Ya pemirsa, total sekitar 3.500 personel gabungan dari Polri, TNI dan juga Dinas Perhubungan ini akan mengawal konsentrasi massa yang dipusatkan di depan gedung DPR, Monas, Bundaran HI hingga gedung Badan Gizi Nasional. Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Seluruh personel yang bertugas telah diarahkan untuk mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam melakukan pengamanan. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menerjunkan personil sebanyak 3.588 personil gabungan TNI, Polri, dari Dishub, Satpol PP, dan Polres-Polres penyangga. Tadi kita sama-sama mendengarkan ada 18 direktif Bapak Kapolda Metro Jaya, di mana intinya adalah petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan harus sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Kami dari Polda Metro Jaya akan menyampaikan 2 agenda kegiatan pada hari ini, Senin 15 Juni 2026. Yang pertama akan kami sampaikan terkait tentang kunjungan kenegaraan dari Presiden Federasi Republik Jerman, yaitu Mr. Frank Walter Steinmeier beserta Ibu Negara. Kegiatan berlangsung pagi hari ini sampai dengan sore hari. Beberapa titik kunjungan seperti Istana Negara, Masjid Istiqlal, Gereja Katedral, dan beberapa titik lainnya. Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya melaksanakan pelayanan pengamanan terkait tentang kedatangan dan beberapa agenda kegiatan dari kunjungan kenegaraan ini. Ada kegiatan orang, kegiatan tempat dan barang yang menjadi prioritas pengamanan yang dilakukan. Kunjungan kenegaraan yang dilakukan pada hari ini harus diberikan pelayanan dan pengamanan VVIP. Adapun ruas-ruas jalan mulai dari Halim sampai dengan Semanggi, Sudirman, Tamrin menuju Istana, dan Gereja Katedral serta Masjid Istiqlal. Ini dilakukan rekayasa lalu lintas. Kami perlu sampaikan kepada warga masyarakat untuk penutupan jalur atau penutupan jalan dilakukan situasional pada saat rombongan kenegaraan akan melintasi. Jadi sebelum
rombongan kenegaraan VIP melewati jalur baru akan dilakukan sterilisasi ataupun penutupan jalur, sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti sedia kala. Kami sampaikan bahwa kegiatan arus lalu lintas dilakukan secara situasional. Pada saat rombongan ataupun rangkaian akan melintas baru dilakukan penutupan terkait tentang ruas-ruas jalan yang tadi sudah kami sampaikan. Polda Metro Jaya menyiapkan sejumlah 585 personil tergelar di beberapa titik-titik tertentu dan sudah mulai pagi tadi pukul 6 sudah insert pelaksanaan di beberapa kantong-kantong ataupun ruas-ruas yang akan dilewati. Prinsip pengamanan adalah memberikan rasa aman, nyaman terkait tentang rangkaian pelaksanaan sehingga aktivitas masyarakat juga tetap berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya kami menyampaikan agenda kegiatan masyarakat kedua tentang penyampaian aspirasi di muka umum. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya menerjunkan personil sebanyak 3.588 personil gabungan TNI, Polri, dari Dishub, Satpol PP, dan Polres-Polres penyangga. Tadi kita sama-sama mendengarkan ada 18 direktif Bapak Kapolda Metro Jaya, di mana intinya adalah petugas yang melaksanakan pelayanan pengamanan harus sabar, humanis, dan tidak terprovokasi. Penyampaian aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa harus dapat tersampaikan dengan aman dan damai. Ini harus sama-sama dikawal oleh seluruh personil gabungan dalam proses pelayanan pengamanan. Karena tujuan dari aspirasi ini harus tersampaikan dan tugas dari 3.588 personil ini untuk sama-sama memberikan rasa aman, rasa nyaman sehingga aspirasi harus tersampaikan dengan baik. Aspirasi yang disampaikan jelas tentunya dilindungi oleh undang-undang dan ini harus dikawal secara bersama. Tetapi ada hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. Kami juga menghimbau kepada para peserta aksi penyampaian aspirasi di depan umum, termasuk petugas pengamanan harus memperhatikan keselamatan bersama, memperhatikan kepentingan masyarakat lain selain dari penyampaian aspirasi. Ini harus sama-sama kita jaga. Selanjutnya disampaikan dalam direktif tersebut, tidak ada penggunaan senjata api. Ini ditegaskan oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, tadi disampaikan pada saat apel secara bersama dan didengar oleh rekan-rekan sekalian. Prioritas utama Polda Metro Jaya di dalam melaksanakan pelayanan pengamanan, bagaimana memberikan ruang aspirasi ini tersampaikan dengan baik, serta mengkomunikasikan apa saja dari tuntutan-tuntutan tersebut. Begitu juga dengan masyarakat lainnya. Kita sama-sama menjaga arus lalu lintas, menjaga fasilitas umum dan kegiatan-kegiatan masyarakat lain tetap terjaga dengan baik. Tidak terjadi keributan, tidak terjadi kerusuhan. Makanya tadi kalau disampaikan bagaimana pola-pola yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, ini selalu dievaluasi. Keberhasilan kemarin pada saat melaksanakan pelayanan pengamanan, juga dilakukan evaluasi sehingga memaksimalkan kesabaran humanis dalam pola-pola pelayanan pengamanan aksi di depan publik. Ada beberapa titik agenda aksi hari ini. Yang pertama di tempat kita berada yaitu DPR MPR, yang kedua sekitar Silang Monas, yang ketiga seputaran Bundaran HI Duku Atas. Ini juga akan dilaksanakan. Yang keempat adalah kantor BGN Republik Indonesia. Kami menghimbau kepada seluruh peserta aksi untuk sama-sama menjaga ketertiban umum, menjaga fasilitas umum,
Dan ketahui bahwa aspirasi yang rekan-rekan sampaikan akan kami kawal dengan baik. Dan kami yang melakukan pelayanan pengamanan ini bukan musuh dari rekan-rekan. Kita adalah partner, kita adalah mitra. Nah, ini kami sampaikan bahwa komitmen Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya untuk mengawal peserta pelaksana aksi ini berjalan aman, damai, dan dapat dikendalikan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin diajukan pertanyaan? Ya, silakan. Ada berapa banyak masa aksi ya Pak? Terus kemudian juga mungkin lanjutan terkait dengan aksi pada beberapa hari yang lalu gitu oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang diperkasai oleh BEM UI begitu Pak, kan katanya bakal ada aksi lanjutan. Nah, apakah sudah ada informasi itu akan dilaksanakan kapan? Kemudian titiknya juga apakah sudah dikomunikasikan juga kepada kepolisian? Terima kasih Pak. Oke, kami menyampaikan untuk masa aksi yang diajukan untuk di DPR MPR berkisar antara 300 sampai dengan 400 masa aksi. Sekitar wilayah Silang Monas itu sekitar 40 sampai dengan 70 masa aksi. Di sekitar Bundaran HI Duku Atas itu sekitar 100 masa aksi dan di BGN sekitar 40 sampai dengan 50 masa aksi. Jadi perlu kami jelaskan kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Polda Metro Jaya melaksanakan, menyiapkan rencana pengamanan ini dari data ataupun analisa intelijen, termasuk dari patroli siber, patroli media sosial yang ada flyer-flyer. Mungkin rekan-rekan dan masyarakat juga menerima. Jadi kalau dikatakan kesiapan Polda Metro Jaya di dalam mengawal, menyambut aspirasi ini disampaikan depan umum, dari flyer-flyer yang ada kita semua mengetahui itu. Nah, kami juga mengimbau kepada peserta aksi. Ada ketentuan pasal 10 di Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 untuk menyampaikan surat pemberitahuan aksi secara langsung, kami tegaskan secara langsung kepada petugas Polri. Ini dalam kurun waktu 3 kali 24 jam. Kenapa? Ini untuk mengkomunikasikan tentang bagaimana konsep yang akan disampaikan dalam peserta aksi, di mana titik, berapa jumlah peserta. Ini harus dikomunikasikan. Gunanya untuk kegiatan peserta aksi berjalan dengan baik, lancar dan aman, termasuk kegiatan masyarakat lainnya juga dapat berjalan tertib dan aman. Sehingga kita tidak ingin satu sisi kegiatan aksi berjalan baik, tetapi satu sisi kegiatan masyarakat juga tidak terlaksana dengan baik. Ini yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas bagi kita bersama. Jadi kalau disampaikan, kami memonitor sejauh ini pertama dari penyampaian dari BEM yang disampaikan pada saat aksi di hari Jumat. Yang kedua, yaitu dari flyer-flyer yang sudah sampaikan. Kalau berbicara dari surat pemberitahuan, kami sampai dengan saat ini belum menerima untuk aksi berikutnya. Semoga kami bisa menerima secara tertulis dan Korlapnya bisa menyerahkan secara langsung dan ini bisa dikomunikasikan. Terjawab ya? Pak, kalau yang di Bundaran HI ini pesertanya dari mana? Kalau soal yang kemarin yang soal izin, berarti memang cuma diserahkan secara online gitu Pak. Boleh dijelasin nggak sih Pak? Sebenarnya alur untuk perizinannya itu kayak gimana sih Pak? Oke, tadi saya jelaskan bahwa yang di Bundaran ini ada estimasi sekitar 80 sampai dengan 100 dari Aliansi Perisai. Ini juga sudah dikomunikasikan. Tadi kalau Mbak Hani menyimak yang saya sampaikan ataupun beberapa dekade, beberapa hari kemarin, berdasarkan peraturan gubernur nomor 232 tahun 2015, ada perubahan peraturan gubernur nomor 25 tahun 2016. Bagaimana titik-titik tentang tempat yang sudah difasilitasi untuk penyampaian aspirasi. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.